Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Limbik. Selamat datang yang sudah bergabung, sudah sekitar 35 orang ya. Ada Saudari Rosalia, Saudari Eritra, Saudari Nurmaida, Saudari Dita Listiani, Saudara Farhan Ihsan, Saudari Haula Ajra Kamila, dan masih banyak lagi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini sudah mulai banyak yang bergabung. Ya, nanti akan dimulai acaranya pukul 9 ya. Oke. Bagi teman-teman yang juga mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung, yang sudah mendaftar, bisa diingatkan kembali teman-temannya untuk bergabung di acara Limbik Talk Session 3, dan supaya tidak terlewat, karena hari ini akan seru sekali. Oke. Ya, sudah pukul 9. Ini untuk mempersingkat dan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Limbik, apa kabar nih? Nah, di hari Minggu yang cerah ini, senang sekali kita bisa berkumpul, yang tentunya masih dalam kondisi jarak jauh ya, masih dalam kondisi online. Semoga suatu saat nanti Limbik bisa bertemu secara langsung dengan sobat-sobat Limbik semua. Dan saya harap semoga teman-teman dan sobat Limbik dimanapun kalian berada, dalam keadaan sehat ya, di tengah kondisi yang mungkin serba tidak pasti bagi kita semua. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, Limbik ini dapat menyelenggarakan Limbik Talk Session yang ketiga. Dan ini merupakan sesi ketiga di mana Limbik menghadirkan banyak narasumber yang keren-keren. Di mana Limbik Talk Session yang sebelumnya sudah mendatangkan narasumber dan membahas untuk yang pertama itu bagaimana mempersiapkan UKM PPD dan kupas mengenai seluk-beluk dan PPD itu mau lanjut S2 atau spesialis. Nah, buat teman-teman yang mungkin terlewat dan tidak sempat menyimak Limbik Talk Session 1 dan 2, bisa banget mampir ke YouTube Limbik Spasi ID. Jadi di sana ada dokumentasi Limbik Session 1 dan 2. Dan jangan lupa like, comment, subscribe Limbik channel YouTube ya. Oke, buat Sobat Limbik atau Sobi ya, ini panggilannya, yang belum tahu Limbik itu apa, jadi Limbik adalah wadah belajar UKM PPD yang kegiatannya ada bermacam-macam, yaitu ada review materi, sosan atau soal dan pembahasan, pelatihan dan diskusi dengan jargon. Kita ada untukku, untukmu, untuk dia dan mereka. Ya, oke, so sweet banget ya. Oke, dari tadi kayaknya saya udah ngomong banyak, tapi kayaknya belum kenalan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke Limbik Talk yang ketiga, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi saya adalah moderator Limbik Talk kali ini. Jadi nama saya adalah Laya Lias Kafatarani atau biasa dipanggil Ayah. Saya masih mahasiswa profesi kedokteran atau biasa dipanggil DOAS ya, dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Nah, selanjutnya di sini saya akan membacakan apa aja sih nanti yang akan dibahas. Ya, bisa dibantu slide-nya. Jadi nanti pembahasannya tentang kupas tuntas bersama Limbik Talk Session 3 ini. Yang pertama, lika-liku perjalanan karir kedokteran hingga menjadi seorang spesialis anak. Nah, mungkin di sini Sobat Limbik yang punya cita-cita dan gambaran kira-kira nanti ke depannya mau jadi spesialis anak, bisa banget simak Limbik Talk Session 3 ini. Yang kedua, suka duka menjadi atau sebagai seorang peneliti dan relawan medis di daerah terpencil. Wow, mungkin ini nggak banyak ya orang yang bisa berpengalaman menjadi peneliti sekaligus relawan medis, apalagi di daerah terpencil dan juga seorang wanita. Oke, yang ketiga, pengalaman sebagai dokter pencerah Nusantara Angkatan 1. Dan yang keempat, perjalanan mendapatkan beasiswa LPDP spesialis Angkatan 1. Jadi, dokter nanti narasumber kita yang keren ini
juga mendapatkan LPDP spesialis. Nah, keren banget ya. Dan yang kelima, tips dan trik mengenali bakat dan potensi diri serta mengembangkannya, dan juga tips untuk mengembangkan mindset supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, oke. Jadi, selanjutnya slide. Nah, di sini saya akan membacakan tata tertib Limbik Talk-nya. Jadi, peserta Limbik Talk diharapkan masuk atau join di alamat Google Meet yang telah dikirimkan via DM IG yang sebelumnya teman-teman sudah mendaftar dan menunggu hingga admin meng-accept. Di sini bagi teman-teman yang sudah bergabung, selamat datang. Kemudian, yang kedua, peserta diharapkan mematikan fitur mikrofon agar diskusi berjalan dengan kondusif. Nah, untuk fitur kamera bebas, boleh dinyalakan, boleh dimatikan. Oke, yang ketiga, peserta dipersilahkan bertanya dengan tata cara sebagai berikut. Tulis nama, underscore asal univ, underscore pertanyaan di kolom. Lalu nanti akan diberikan waktu berbicara untuk memberikan pertanyaan secara langsung, jadi open mic dan open kamera. Dan apabila nanti peserta berhalangan mengaktifkan mikrofon, pertanyaan akan tetap dibacakan oleh moderator. Oke. Sebelumnya, saya mau nyapa dulu nih para sobat limbik ya. Nih, dari mana aja nih ya? Oke. Ada yang mungkin mau open mic buat kenalan sama moderator? Siapa ya, ini banyak sekali nih yang sudah bergabung, sekitar 63 orang ya, alhamdulillah. Ya, di sini saya mau kenalan nih ya dari yang pertama nih. Ada Aya Ayo nih, kayaknya panggilannya namanya sama saya. Bisa open mic nggak? Aya Ayo. Halo? Kayaknya lagi nggak di tempat nih kayaknya. Oke, ya udah saya mau menyapa Saudari Heidi Angelina. Mungkin bisa open mic, di unmute dulu. Saudara Heidi, ada? Halo. Gak ada nih kayaknya nih. Oke, ini aja nih yang open cam nih. Saudari Magdalena nih. Kayaknya lagi standby di depan kamera ya. Saudari Magdalena, halo. Bisa open mic-nya dulu. Di unmute dulu boleh. Halo. Saudari Magdalena ya. Halo. Bisa perkenalkan diri sama asal univnya dari mana? Aku dari FKU Klida, Kak. Oh, mana tadi? Maaf. Kak Ukrida. Iya, Kak. Duta Wacana ya. Ya, selamat bergabung. Semoga nanti Belum mulai. yang sebesar-besarnya dari. Oh iya, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Ya, untuk waktu saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita di Limbik Talk Season 3 hari ini ya. Oke, nama dari narasumbernya adalah Dr. Hafidatur Rahmah, MSc SPA, atau sering disapa sebagai Dr. Apis. Nah, untuk tanggal lahirnya, tanggal 9 Februari tahun 1986, dan di sini sudah tertera ya alamat website yang bisa diakses. Di sana Dr. Apis ini juga aktif menulis blog ya. Selanjutnya untuk
Riwayat pendidikannya, Dr. Afis ini Surakarta tahun 2000 hingga 2003. Dan juga pada tahun 2003 hingga 2009, pendidikan dokter FK Unsur dan gelar S4, lalu melanjutkan pendidikan profesi sehingga mendapat gelar dokter pada tahun 2011. Selanjutnya, Dr. Afis ini melanjutkan pendidikan di program pendidikan dokter spesialis anak FKUGM angkatan 2015, sekaligus menjadi penerima LPDP dokter spesialis angkatan 1, luar biasa ya. Ya, bisa di next. Nah, untuk training dan mengikuti forsisnya tahun 2016 beliau pernah ikut Pediatric Advanced Life Saving atau PAL. Kemudian tahun 2012 pernah mengikuti training untuk program pencerahan Nusantara. Tahun 2010-2011 pernah mengikuti training kardiak from Indonesian Heart Association, dan tahun 2007 pernah mengikuti FMSA atau International Federation of Medical Student Association. Dan banyak lagi ya ini tahun 2006 itu masih mahasiswa. Jadi ternyata Dr. Apis ini selama mahasiswa ini gemar mengikuti berbagai kegiatan organisasi dan training ya. Next. Nah, untuk seminar dan meeting yang sudah dihadiri ini banyak ya, baik yang nasional maupun ya, bisa dibaca bersama. Kemudian, next. Ya, banyak sekali seminar juga. Biasa. Beliau ini menjadi dokter Buset, baik banget. Dan kemudian juga menjadi winner speech contest, winner composition, winner. Ya, mengikuti berbagai perlombaan dan juga seleksi dari mahasiswa berprestasi dan kemudian mendapat juara ya, baik first rank atau second runner up, ini luar biasa sekali ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk research, ternyata Dr. Afis ini pernah mengikuti beberapa research dan terutama setelah lulus menjadi dokter, beliau ini mengikuti atau menjadi research assistant di Eichmann Molecular Biology. Jadi kayak tempat riset gitu yang ada di Papua atau Timika, seperti itu. Dan berikut adalah research yang diikuti. Nah, lanjut. Nah, untuk skills-nya ini ya, jadi beliau juga saat mahasiswa menjadi peer educator HIV ya, jadi ada organisasi Bawor, Youth Sport and Group, kemudian menjadi trainee medical student, dan banyak sekali nih, luar biasa sekali. Selanjutnya, nah work experience-nya, jadi aktivitasnya ini dulu pernah mengabdi ya di Timika, menjadi di Sumba, mohon maaf, di sana meneliti tentang dan bergabung di Eichmann of Molecular and Biology Laboratorium. Kemudian pernah juga mengikuti program Dokter Pencerah Nusantara atau Pencerahan Nusantara di sana di Bromo ya, di dekat Bromo di Kecamatan Tosari. Kemudian menjadi research assistant. Jadi setelah di Pencerahan Nusantara kembali ke Eichmann Institute of Molecular and Biology dan kemudian mengambil sekolah tahun 2015 dan sekarang aktivitasnya menjadi dokter anak di Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga. Luar biasa perjalanannya ya. Oke. Oke, ini dokternya sudah bergabung teman-teman. Untuk mempersingkat waktu ya, kita sapa dulu ya dokternya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Assalamualaikum dokter Afis. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, udah bisa kedengeran belum?
Sudah, dokter. Udah ya? Iya. Sorry, aku tinggal sedikit dulu, jadi Oh iya, sedikit terlambat. waktunya. Kalian udah bisa mendengarkan dengan baik? Sudah, dokter. Oke. Oke. Ya. Dokter. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, teman-teman dokter sekalian atau calon dokter. Perkenalkan, saya Hafidatul Rahmah, tapi biasanya dipanggil Afif. Jadi memang namanya sedikit susah ya, Hafidatul Rahmah, panggilannya Afif. Saat ini saya bekerja sebagai dokter anak di Rumah Sakit Harapan Ibu Purbalingga. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, How to Build Mindset and Maximize Our Potential, kita akan bicarakan ya, kenapa sih mindset itu penting banget buat kehidupan kita. Nah, nanti akan ada presentasi, PowerPoint boleh di-share. Slide. Ya, sebentar dokter sedang proses. Oke. Nah, jadi rata-rata yang di sini posisinya ada di mana? Di masih sekolah atau sudah bekerja menjadi dokter? Bervariasi dokter, ada yang masih mahasiswa, ada yang pendidikan dokter, profesi, koas, ada mungkin dokter muda atau dokter yang baru saja lulus. Dokter muda koas ya juga ada. Oke, next. Ya, jadi kalau kita posisinya nih mengambil sekolah kedokteran yang jenjang kita tuh lama sekali ya, kalau kalian boleh tahu. Ya, memang lama sekali. Saya masuk kedokteran 2003 dan saat ini di 2020 istilahnya baru kerja awal spesialis anak. Berarti saya membutuhkan waktu sekitar 17 tahun ya sekolah. Nah, sekarang posisi kalian yang sudah mendengarkan ini ada di mana nih? Masih di S1, wah ini masih awal sekali ya, masih butuh 3,5 tahun sampai 4 tahun lama. Atau udah di koas, kalau udah di koas lumayan lah, tinggal 2 tahunan. Tapi era sekarang kita punya internship ya, dibagi internshipnya di puskesmas sama di rumah sakit umum daerah. Nah, internship ini juga memakan waktu lumayan, variasi ya, ada yang 1 tahun atau yang lebih. Atau sedang di posisi kerja, jadi artinya sudah benar-benar lulus menjadi dokter, sudah punya SPR dan bekerja. Artinya masih bekerja menjadi dokter umum. Nah, atau mungkin ada di masa yang sedang galau, mau sekolah lagi kah, mau ambil master kah, mau ambil PPDS. Nah, ini adalah masa di mana dokter akan berlanjut gitu, tidak akan ada hentinya. Walaupun misal saat ini kita berada di satu titik dokter spesialis, itu pun tidak akan berhenti, akan terus lanjut belajar. Makanya kalau dibilang belajar sepanjang hayat, nah itu betul sekali untuk dokter ya. Next. Nah, sekarang kenapa sih kita penting untuk belajar? Next slide. Slide. Ya, nah jadi soft skill di dunia pendidikan kita itu proporsinya hanya 10%. Jadi di dunia pendidikan kita kebanyakan diajari ilmu pasti, ilmu dari textbook, tapi yang 10% soft skill itu sangat sedikit. Jadi bagaimana cara kamu nanti berinteraksi dengan pasien, cara-cara kamu berinteraksi dengan teman sejawat, attitude, tidak boleh berbohong, tidak boleh menipu, tidak boleh berbuat curang. Nah, hal-hal demikian itu sangat sedikit diajarkan di dalam dunia pendidikan kita. Apalagi sekarang dengan sistem online ya, sulit untuk terpantau apakah kita benar-benar mengikuti pembelajaran atau tidak. Semuanya akan kembali ke pribadi kita masing-masing. Apakah kita memang benar-benar seorang pembelajar atau males-malesan. Nah, next. Padahal sebenarnya mindset atau attitude kita itu akan berpengaruh sampai dengan 80%. Nantinya dalam dunia kerja, orang sudah tidak peduli lagi kita akan pintar atau pintar sekali atau rata-rata pendidikan kita, tetapi kita lebih mementingkan attitude, bagaimana kita berattitude kepada orang yang lebih tua. Nah, ini kenapa kita harus start dari mindset kita. Kita melihat orang lain, mau perlakuan orang lain, bagaimana kita ingin diperlakukan. Ya, apalagi yang saat ini masih duduk di bangku perkuliahan, mau koas. Nah,
itu intrik-intriknya kan banyak nih, peralihan dari bangku kuliah menuju ke jenjang koas. Tentunya kita akan berinteraksi dengan lebih banyak profesi-profesi selain dokter. Kita akan ketemu dengan perawat, kita akan ketemu dengan bidan, kita akan ketemu dengan dokter-dokter dari tempat universitas lain. Nah, ini penting kenapa kita butuh mindset yang bagus. Ya, ini akan membuat kita istilahnya menjadi diri yang lebih baik. Next. Nah, mungkin nggak sih dok, saya jadi dokter spesialis, saya ini nggak punya uang ya, keluarga saya biasa-biasa aja. Terus kayaknya saya juga nggak pinter-pinter amat dok di dunia perkuliahan. Ya, apapun yang kamu mau lakukan nanti, just do with this thing. Kita akan mulai dari simple things. Dream. High dream. Nggak ada masalah bermimpi tinggi, setinggi langit. Nggak ada masalah, mimpi itu gratis. Nggak ada orang yang akan menertawai mimpi kamu. Terserah, ini kan mimpi saya, mimpi aku sendiri. Kenapa kalian peduli? Nah, bermimpilah. Ya. Set. Bikin mimpi yang kalian memang pengen. Misalnya sekarang kok senengnya di bagian anak, saya pengen jadi dokter anak. Atau pengennya jadi dokter kandungan, saya pengen nih suatu hari jadi dokter kandungan. Lalu setelah itu lakukan plannya, set realistic goals. Jadi lakukan plan yang realistik. Jadi kalau kamu masih di koas, berarti dapatkan nilai yang baik saat perkoasan di dunia itu. Lalu setelah itu action. Setelah itu apa sih? Oh, berarti kalian harus mendekati, harus dekat, harus mempunyai pengalaman yang berhubungan dengan keinginan kalian. Mau menjadi dokter berapa pengalaman magang atau bekerja di rumah sakit yang terkait dengan anak, ya. Dan jangan ditunda-tunda. Misalnya kalian saat ini masih berada di dunia pendidikan yang eksak ya, yang berkesan, tapi kalian sudah pengen punya cita-cita. Saya nanti pengen cita-cita ngambil S2 di luar negeri. Universitas mana yang mau diambil di luar negeri? Terus misalnya kalian udah tahu nih jurusan public health, universitas. Misalnya kalian punya cita-cita sampai ke Johns Hopkins University Amerika. Kalian set apa yang dibutuhkan untuk menuju ke sana, IELTS-nya harus bagaimana, TOEFL-nya harus bagaimana. Nah, itu kan hal-hal yang spesifik. Nah, hal yang demikian kalian set di realistic goal kalian, ini harus didapatkan kapan, ya. Next. Ya, next slide. Yes. Nah, boleh di next slide ya? Oke, sambil menunggu slide next ya. Jadi, jangan pernah meremehkan mimpi besar kalian. Ya, tetaplah bermimpi gitu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Saya ingat pengalaman saya dulu, 2003 saya masuk ke dunia kedokteran, saya lulus di 2011, saya membutuhkan waktu cukup lama sekitar 7 untuk lulus menjadi dokter. Setelah saya lulus jadi dokter, terus saya menunggu STR, setelah keluar saya bekerja di dunia malaria research anak. Waktu itu saya ditempatkan di Sumba, Nusa Tenggara Timur, tepatnya terpencil di Desa Ratenggaro waktu itu tempat yang tidak ada listrik, tidak ada air. Kalau mau air saya harus beli tangki air yang ukurannya besar. Kalau kalian lihat tangki air yang besar, nah itu saya harus beli itu sekitar 250.000 dan itu cuma pakai sekitar semingguan. Nah, setelah dari Sumba saya pindah. Setelah itu saya pindah pergi ke kota lain. Saya ditempatkan di Kalimantan. Lalu saya pindah jadi pensiaran Nusantara. Itu salah satu NGO. Waktu itu saya di malaria. Titik poinnya adalah ketika saya ditimika. Jadi ketika saya bertemu dengan dokter anak, saya berpikir, ya seumur hidup saya harus pernah mencoba untuk mendaftar sekolah. Saat itu tabungan jelas
tidak mungkin opsionalnya, tabungan saya tidak mungkin mencukupi untuk saya bisa sekolah untuk 5 tahun ya. Jadi kalau yang mau sekolah dan tidak, berarti kalian harus punya tabungan yang mumpuni sampai dengan selesai PPDS sekitar 4 tahunan. Akhirnya saat itu ada LPDP. Nah, LPDP bukaan untuk dokter spesialis angkatan pertama di tahun 2014. Saya mendaftar dan keterima. Waktu itu hanya sekitar 10 orang yang diterima. Dan sampai saat ini 10 orang itu sudah hampir lulus semua ya, sekolah spesialisnya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, ternyata Tuhan membukakan jalan lewat beasiswa LPDP. Ini beasiswa LPDP itu sudah hampir sekitar 500 dokter lebih ya, yang mereka mengambil PPDS melalui beasiswa LPDP. Jadi sudah banyak dalam 5 tahun ini dokter yang dibiayai oleh LPDP untuk sekolah ini lumayan meningkat dan jurusannya bisa macam-macam. Nah, tapi saya mau kasih kalian satu gambaran bahwa lulus dokter itu pekerjaan bukan hanya misalnya kalian langsung melanjutkan pendidikan sekolah, tapi ada banyak. Di luar sana ada banyak NGO, misalnya kalian bisa lihat BUMN, misalnya seperti BUMN kementerian atau misalnya BUMN di pesawat Garuda. Mereka sebenarnya butuh dokter. Nah, bagaimana cara kita tahu BUMN itu butuh dokter? Sering-sering lihat website BUMN, ada pembukaan lowongan dokter atau tidak. Atau kalau mau jadi dokter peneliti yang dikirim ke beberapa daerah seperti research malaria, research TB, nah itu juga ada. Caranya ya lagi-lagi sering, misalnya sering berhubungan dengan orang-orang research. Atau yang saat saya dulu ada pencerahan Nusantara. Jadi kita dikirim satu tim, isinya dokter, isinya tenaga kesehatan lain, perawat, bidan, kadang ada psikologinya, bahkan ada kesehatan masyarakat, tergantung yang mendaftar. Nah, satu tim biasanya ada 5 orang dikirim di satu tempat, kita diusahakan untuk membuat preventif, biasanya lebih ke model public health. Nah, itu bisa pencerahan Nusantara. Saat ini pencerahan Nusantara sedang fokus ke tim COVID, jadi mereka memunculkan pencerahan Nusantara COVID, karena saat ini kan fokus ada di penyelesaian masalah COVID. Namun kalau misalnya kalian berminat, ada yaitu Nusantara Sehat, itu salah satu pengembangan dari pencerahan Nusantara. Pencerahan Nusantara dulu itu digagas oleh Profesor Nila Muluk, yang saat membuat pencerahan Nusantara, beliau menjadi utusan khusus Presiden untuk MDGs. Setelah pencerahan Nusantara berhasil, Prof. Nila diangkat menjadi Menteri Kesehatan, dan saat itu program pencerahan Nusantara diadopsi menjadi Nusantara Sehat. Nusantara Sehat ini pun sudah ada di banyak provinsi ya di Indonesia. Jadi dikirimkannya bisa banyak seperti PTT sebenarnya, cuma PTT-nya nggak seorang diri, bukan dokter aja, tapi ada perawat, ada bidan, semua satu paket lengkap ya. Atau kalau kalian lebih ingin menantang ya, ingin mencari pengalaman yang menantang, di kapal apung ada Dr. Share. Itu adalah dokter yang di kapal apung. Jadi ini dari Dr. Tommy Darmawan, beliau dokter bedah yang membuat kapal apung. Misalnya beliau membangun rumah sakit kecil mini di dalam kapal apung sehingga bisa mencapai pelosok-pelosok Nusantara yang tidak bisa terjamah, jadi harus via laut. Itu juga bisa. Apa kalian ingin lebih tinggi lagi, misalnya kalian bisa ikut MSF. Kalau kalian pernah dengar MSF, itu Medicine Sans Frontiers, itu dokter yang ditempatkan di lini-lini depan. Misalnya lini medan peperangan atau lini konflik di Myanmar, tergantung ya. Jadi secara NGO posisi dokter itu ada banyak. Jadi tidak melulu misalnya kalian lulus terus kalian mendaftar ke rumah sakit, tidak. Jadi ada banyak pekerjaan-pekerjaan di luar sana. Atau kalau misalnya kalian bisa berminat untuk masuk WHO atau WHO, nah kalian bisa setelah lulus merintis karir, sering membuka websitenya WHO, nanti ada apa di sana, nah itu juga bisa ya. Atau yang misalnya selain NGO adalah government. Nah kalau government ini jelas ya, menjadi dosen, terus misalnya menjadi dokter di puskesmas, dokter kepala, menjadi dokter di rumah sakit umum daerah, PNS, nah itu jalur-jalur yang berhubungan dengan government. Hal tersebut juga baik, jadi kalau government kan milestone-nya jelas ya, PNS itu kan alat ukurnya dia jelas.
Atau kalau misalnya kalian punya hobi lain, kalian juga bisa jadi dokter entrepreneur, buka klinik sendiri, atau online, atau mendesain sesuatu, banyak hal. Sekarang dokter-dokter entrepreneur juga banyak ya. Atau kalian mau langsung sekolah, juga boleh, tidak ada hambatan. Biasanya kalau yang mau langsung sekolah bisa masuk ke S2. Karena S2 kan jarang ditanyakan sampai pengalaman kerja. Cuma kalau yang PPDS rata-rata akan ditanyakan pengalaman kerja. S2 pun kalian juga bisa milih mau di luar negeri, mau di dalam negeri. Beasiswa menuju ke sana pun juga ada banyak, bukan cuma LPDP saja, ada beasiswa Australia, ada beasiswa USA Amerika, ada banyak. Jadi just open your mind dan grow up your mindset gitu, bahwa kedokteran ini dunianya luas sekali, tidak hanya sesempit yang kalian bayangkan. Next. Ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin atau sudah punya cita-cita, saya pengen nih kayak dokter nih, dapetin beasiswa. Nah, beasiswa itu bukan hal yang simsalabim bisa mendadak terus kalian dapat. No, di LPDP mereka sangat menghargai semua achievement ya. Jadi lagi-lagi di LPDP ini mereka menghargai semua achievement yang kita raih dari kita, bahkan dari kita SD ya. Jadi SD nanti ditanya sertifikat apa, pengalaman organisasi apa yang pernah dilakukan di SD, SMP, SMA, sampai dengan kuliah. Jadi kalau yang saat ini teman-teman sedang aktif di dalam organisasi, tidak masalah, itu akan menunjang kalian ketika mendaftar sebuah beasiswa. Tidak ada hal yang sia-sia yang kalian lakukan saat ini. Hal itu nanti akan membentuk kalian menjadi pribadi yang matang, sehingga kalau misalnya saat beasiswa kalian lolos administrasi, kalian beranjak ke wawancara, maka jawaban-jawaban yang kalian berikan kepada pewawancara ini akan lebih, istilahnya apa ya, membumi. Jadi bukan hanya jawaban yang bersifat nasionalistik, seperti misalnya ditanyain, apa yang mau kamu lakukan untuk bangsamu? Biasanya kan seperti itu. Terus biasanya menjawabnya suka menggebu-gebu. Nah, kalau yang udah sering ikut organisasi biasanya akan menjawab dengan yang lebih masuk akal, lebih membumi, dan memang praktikal sehari-hari. Tapi kalau kalian memang benar ingin menjadi PPDS atau pengen sekolahnya khusus sekolah spesialis, kalian harus serius bertanya, benar gak sih mau sekolah PP spesialis itu nggak digaji, sama sekali nggak digaji. Berapapun uang tabungan yang kalian punya, ini pasti habis. Jadi spesialis itu nggak bisa nampung. Ya, kita biasanya kalau lagi spesialis tuh hidupnya kayak pakai ventilator, jadi kayak ditopang gitu. Atau kalau kalian punya orang tua yang masih mampu membiayai, ya biasanya ya kebanyakan teman saya sih masih mempunyai orang tua yang mampu membiayai ya, jadi tidak ada masalah dalam hal pembiayaan walaupun mereka tidak mendapatkan beasiswa. Tapi kalau kalian kehidupan yang sama seperti saya, yang dari orang tua yang sudah tidak bisa membiayai sekolah, dari kalian harus mandiri, maka berjuanglah untuk beasiswa. Karena saya rasa beasiswa LPDP ini atau beasiswa PPDS yang lain, ada satu lagi dari Kementerian Kesehatan, itu hak semua dokter ya. Atau kalian punya kemampuan, ya kalian bisa diterima. Jadi, bagaimana cara kalian untuk memaksimalkan potensi kalian? Maksimalkan mimpi kalian. Tulis besar-besar mimpi kalian. Ya. Dulu saya tidak mengira bahwa saya akan menjadi spesialis anak. Spesialis itu di luar mimpi besar saya sebenarnya. Ya, jadi saat itu sebelum saya daftar spesialis, saya sudah daftar beberapa S2. Salah satunya sudah keterima dengan beasiswa Australia. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Saat itu saya harus melanjutkan beasiswa Australia atau melanjutkan beasiswa LPDP untuk spesialis. Kok beda banget dok tujuan hidupnya yang tadinya mau tiba-tiba belok ke spesialis. Ya, karena spesialis itu lebih lama. Jadi saya menyelesaikan degree. Jadi selain kalian PPDS, spesialis, kalian akan juga kuliah S2. Jadi ketika lulus, kalian juga menyandang gelar S2 plus gelar spesialis. Jadi sekali dayung 2-3
memang effortnya jauh lebih besar, kalian ada macam-macam. Ya, jadi apapun yang kalian ingin lakukan nantinya, kalian sudah sedikit punya gambaran seperti yang saya ceritakan ya. Besarkan mimpi kalian. Terus kasih tulisan goal-goal apa yang kalian mau lakukan ya. Termasuk kalau mau beasiswa, kalian harus turuti nih, turuti. Nah, next ini adalah ada salah satu next syarat-syarat beasiswa LPDP ya. Kenapa saya ceritakan LPDP? Karena ini yang pasti dan jelas saja ya. Next, ini salah satu syarat beasiswa LPDP yang kalian bisa cicil dari sekarang adalah satu, IPK. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke email saya. Nah, ini nanti kalian bisa dapatkan PowerPoint-nya, atau kalian nanti bisa berkunjung ke website saya, www.drafis.net, di situ ada banyak tulisan tentang LPDP. Nah, syarat pertama adalah IPK. Ini tidak bisa ditawar-tawar, ini adalah syarat administrasi. IPK adalah IPK kumulatif kalian S1 plus kalian koas. IPK kumulatifnya minimal adalah 3. Dok, saya pas kuliah IPK 3, tapi pas koas kok jeblok ya, cuma 2, mepet. Habis itu saya 2,99, saya bisa daftar nggak? Wah, syarat administrasinya 3,0 IPK. Biasanya kalau yang mepet 2,9, saya itu cuma bilang, ya kamu coba aja daftar, bikin akunnya, isi semua persyaratannya, nanti biarkan administrasi. Administrasi itu yang ngecek komputer ya, jadi kalau kita salah input, ya sudah salah. Ya, kalau kita salah input, misalnya kita IPK-nya nggak 3, ya komputer otomatis ngedelete. Biasanya saya cuma bilang seperti itu sama teman-teman di luar sana yang bertanya, kalau IPK kumulatifnya tidak 3,0. Nah, ini yang masih bisa kalian usahakan ya. Jadi rata-rata kalau IPK, saya lupa terakhir IPK saya itu berapa soalnya. Saya kalau nggak salah, saya hampir kumlot, tapi saya nggak kumlot, 3,4 sekian IPK saya. Nah, itu IPK kumulatif. Ya. Terus requirement lain yang sering menjadi pertanyaan, bahasa Inggris. Nah, ini tulisannya nggak kelihatan ya. Tapi ini kalian bisa lihat, bahasa Inggris itu kalau TOEFL, ITP, itu minimal 500. TOEFL ITP itu TOEFL yang kalian bayar mendaftar ya, bukan yang kayak TOEFL ala-ala. Nah, yang cuma bayar di bawah 100.000. Biasanya TOEFL ITP itu harganya sekitar 300 ribuan. TOEFL ITP-nya harus 500, lebih tinggi lebih baik. Nah, hal itu kan bisa mau diusahakan dari sekarang nih. Atau kalian mau pakai TOEFL ITP, kalian pakai IELTS. IELTS-nya itu minimal basic-nya adalah 6. Dia hanya bilang IELTS nilai global 6. Tapi dia tidak minta misal IELTS writing, listening, atau semuanya batch-nya minimal 6. Tapi LPDP cuma minta global IELTS adalah 6. Nah, mungkin kalian sama kayak saya. Kalau saya itu saya nggak bisa mencapai nilai TOEFL. Jadi saya itu punya kelemahan waktu zaman dahulu ya. TOEFL saya menembus 550. 550 itu syarat kalau kita mau apply beasiswa di S2 luar negeri. Itu saya nggak berhasil nembus 550. Sampai kayak saya TOEFL sampai setiap periode saya punya uang, saya TOEFL. Enggak nembus-nembus juga. Akhirnya saya frustasi ya, saya pergi ke Para ya, senior itu, belajar, terus hanya untuk mendapatkan nilai IELTS. Akhirnya saya pindah jalur haluan. IELTS itu harganya lebih mahal, sekitar $200, sekitar 2 juta sekali percobaan. Jadi saya waktu itu berpikir, ini saya harus pernah coba IELTS, saya akan mengerahkan semua tenaga yang saya punya, saya coba IELTS, kalau misalnya IELTS saya gagal, ya udahlah, saya nggak tahu lagi mau bagaimana. Akhirnya saya coba IELTS, saya mentok IELTS saya di 6. Jadi saya nggak punya Inggris yang bagus-bagus banget sebenarnya teman-teman. Yang saya punya saat itu cuma semangat. Jadi TOEFL saya gagal, nggak bisa nembus. Akhirnya saya coba di IELTS, saya mepet nembus di 6,0. Akhirnya saya daftar LPDP, saat itu saya pakai IELTS saya. Ya, kalau beasiswa yang Australia saat itu saya pakai TOEFL saya, tapi kan nggak sampai di 550. Tapi saat itu beasiswa ADS ya, itu syarat TOEFL-nya 500. Begitu ya. Jadi memang ada hal-hal mati sifatnya administrasi yang tidak bisa tidak. Nah, itu ya bisa kalian usahakan dari sekarang. Ya. Next.
Nah, ini beberapa foto saya waktu saya di Papua, terakhir waktu saya di Bromo, dan waktu saya sekolah kemarin. Ya, jadi intinya perbesar mimpi kalian, banyak kesempatan di luar sana untuk mengembangkan diri, untuk memaksimalkan potensi yang kita punya. Ya, oke, saya tutup dengan quote bersemangatlah. Ingat orang sukses itu 99%-nya adalah kerja keras kawan. 1%-nya keberuntungan. Jadi kalian jangan percaya, oh dia orang beruntung nih dapat beasiswa, oh dia beruntung nih dapat ini. No. Itu hanya kalian lihat superficialnya aja. Tapi percaya itu 99%-nya dia kerja keras. Cuma kalian nggak tahu aja kalau orang yang kerja keras. Ya nggak? Siapa yang tahu mati-matian mengejar nilai supaya bisa dapat IELTS, supaya bisa dapat TOEFL. Orang nggak ada yang tahu. Orang taunya, oh enak ya dapat beasiswa. Nah, makanya terbesar mimpi kalian. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Dokter Apis, luar biasa, sangat menginspirasi. Saya jadi semangat nih dokter nanti untuk menggapai kira-kira mimpi saya. Jadi saya semangat mencari apa kiranya mimpi saya ya dokter. Kemudian sembari menunggu teman-teman untuk bertanya, saya ingin mengulik lagi nih dokter tentang pengalaman-pengalaman pendidikan dan karir dokter nih dok. Jadi kalau yang saya lihat di CV itu kan dokter juga selain aktif di bidang pendidikan, ternyata juga aktif di berbagai organisasi dan juga kegiatan sosial nih dok, yang seperti tergabung sebagai peer educator HIV dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan dokter awal mula bisa tertarik ke berbagai organisasi dan cenderung padat aktivitasnya yang pada saat itu kan masih mahasiswa. Sedangkan mahasiswa itu kan kalau saya pribadi tuh pikirannya main, main, dan main gitu dokter. Mungkin bisa diceritakan dokter? Ya, benar. Mahasiswa itu kalau kalian disekolahkan dari orang tua yang mampu dan mempunyai pendanaan yang tiada batas, kalian pasti akan fokus untuk belajar dan segala macam. Tapi karena posisi saya waktu itu saya unsut ya, Universitas Jenderal Sudirman, angkatan ketiga, jadi waktu itu baru banget unsut diberdirikan. Nah, di sana saat angkatan ketiga itu saat untuk mengembangkan BEM, atau kalau di unsut namanya KBMK ya. Nah, itu saat itu harus dikembangkan memang BEM kita. Jadi waktu itu saya setelah jadi presiden BEM, terus setelah itu saya masuk ke ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, jejaring mahasiswa itu sangat berguna untuk link saat nanti kita sudah lulus. Jadi terasanya itu tidak saat kalian berorganisasi, tapi saat nanti setelah lulus. Nah, setelah masuk SMKI, saya banyak ketemu, saya gabung sampai di tingkat nasional, wilayah dulu, setelah itu ke tingkat nasional, sampai ke beberapa pertemuan event internasional. Jadi saat itu saya lebih kayak hunter scholarship sih. Saya kayak orang yang suka mencari scholarship kemana nih. Sejak mahasiswa itu ternyata sudah ada di dalam darah daging saya untuk terus mengejar beasiswa pertemuan. Nah, saya termasuk yang meng-apply segala macam itu. Ternyata segala track record yang waktu itu saya jalani, itu bisa membawa saya mengantarkan unsur menjadi mahasiswa berprestasi. Itu sampai di tingkat nasional. Nah, sebenarnya kalau ditanya ngapain sih dok repot-repot? Ya memang organisasi itu akan membentuk pribadi kita, pribadi yang pantang menyerah. Hal itu memang nggak dirasakan saat kalian berorganisasi, tapi nanti setelahnya. Jadi segala macam yang tadi saya cerita kalian, saya bisa ke research malaria, saya bisa kemana-mana, itu salah satunya adalah karena manfaat organisasi. Jadi saya kenal senior saya dari universitas lain, jadi mindset kita bahwa oh pekerjaan nggak cuma jadi dokter di
X rumah sakit atau apa, tidak seperti itu. Jadi kalau kalian memang ada minat atau passion di organisasi, jangan takut. Tapi konsekuensinya adalah kalian lihat bahwa banyak beasiswa mensyaratkan minimal IPK itu kenyataannya. Karena mereka nggak mau dong beasiswa ini diberikan kepada orang yang notabene-nya juga tidak pintar dalam edukasi atau dalam akademik. Jadi persyaratan minimal IPK itu juga dijadikan pecutan buat kalian untuk bisa gimana caranya membagi waktu, belajar juga iya, organisasi juga iya, dan nilai IPK juga bagus. Nah itu. Tapi memang waktu itu saya jadi lulusnya jadi molor ya, jadi tidak sesuai dengan track lulus. Tapi menurut saya nggak ada masalah sih dengan semua yang sudah saya lakukan saat itu. Luar biasa, dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi dokter, tadi ternyata selain fokus kepada pendidikan yang memang kewajiban kita sebagai mahasiswa, kita memang perlu untuk menggali potensi kita. Salah satunya bisa melalui organisasi nih, Dok. Selanjutnya, dokter, saya penasaran, dokter. Kira-kira bagaimana kemudian dokter dapat mengenali minat dan potensi dokter? Yang mengingat pasti pada saat itu banyak sekali pilihan mana yang perlu dipilih gitu, terutama ketika masih saat menjadi mahasiswa. Dan bagaimana perjalanannya sehingga bisa memilih perjalanan-perjalanan yang sudah dilewati ini, dokter. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, memilih dan mengetahui minat. Awalnya kita harus tahu kita minat apa. Kalian yang suka nulis, kalian bisa tuangkan tulisan kalian, banyak media, ada media online, Facebook, atau Kompasiana, atau segala macam kalian bisa tuangkan. Kalau kalian minat dan hal-hal selain tulisan, kalian juga bisa tuangkan ke hal-hal yang berhubungan dengan fokus. Tapi tidak apa-apa, jalani aja, kalian punya passionnya di situ. Nah, terus ini ada pertanyaan juga ya di sekalian saya nyambung dari Amalia Rahma. Ini unsur juga ya. Selamat salam kenal ya, adik-adik. Nah, ini bagaimana caranya menjaga konsistensi ini? Kadang dia merasa kayak ketinggian, kayak insecure, atau terlalu susah, atau lingkungan kurang mendukung. Nah, saya mau ceritakan ke kalian ya, ini pengalaman nyata. Pengalaman nyata, jadi dengan saya menjadi mahasiswa berprestasi nasional, saya ketemu waktu itu yang juara 1. Saya nggak masuk juara ya, saya cuma masuk 15 besar. Tapi menurut saya sudah senang bertemu orang-orang hebat. Salah satunya adalah namanya Danang Prabowo. Ini anak nih ya, ini lulusan ITB nih, dia juara 1 saat itu. Ini anak ternyata setelah saya tahu, gila juga nih. Dia itu dengan terang-terangan ya, menulis, waktu itu jumlahnya sekitar 100 mimpi dia, di pintu kamar kos-kosan dia, itu dia tulis. Salah satunya yang bikin saya merinding itu dia pengen berdiri di Gunung Fuji, Jepang, terus dia mau sekolah di Jepang, dia benar-benar tulis, dia mau menang lomba hafiz Quran, dia tulis semuanya itu di mimpi dia. Dia juga punya blog namanya Danang Prabowo WordPress, kalau kalian mau berkunjung, searching aja Google namanya. Nah, dia itu mimpinya semua dia tulis, literally dia tulis, dia tempel di pintu kos-kosannya. Dia waktu itu mimpinya waktu masih mahasiswa ya, dia nulis, dia mau menang itu lomba mahasiswa LKTM tingkat nasional, itu semua dia tulis, sedetail itu dia tulis. Dan semuanya dia bisa raih ternyata dari 100 mimpi dia. Nah, saat itu saya ditunjukin fotonya waktu itu, tapi saya lupa 100 itu kan banyak sekali ya mimpinya. Saya cuma ingat mimpi-mimpi besar dia. Saat ini dia sudah selesai melanjutkan S2-nya ke Jepang, dia sedang melanjutkan S3-nya di Arab Saudi. Jadi dapat beasiswa dari King Abdul Aziz. Jadi saya belajar dari dia menuliskan semua mimpi-mimpinya. Kenapa? Ya, karena dia memang harus menuliskan supaya setiap hari dia bisa baca, supaya bisa tahu. Waktu itu diketawain dia sama teman-teman kosnya, aduh, ini nggak masuk akal mimpi kamu kok ya, mau sampai ke Jepang, mau ini. Semua orang menertawakan. Tapi ketika satu persatu mimpi itu terwujud, salah satunya dalam menjadi mahasiswa berprestasi nasional, orang sudah tidak ada yang berani menertawakan dia lagi. Jadi tulis mimpi kamu,
supaya kamu bisa ingat ternyata saya punya mimpi yang ya apa saya bisa capai itu ya. Nah, terus jadi tidak usah pedulikan yang mendukung atau yang mencibir ya. Udah peduli setan, udah biarkan aja ya. Hidup kamu kamu yang menjalani. Jadi ya sudah. Terus ada dari Zain juga ya. Maaf, Dia izin ya. dok. Jadi untuk peraturan pertanyaannya nanti bisa open mic dan kamera, jadi bisa berinteraksi gitu dokter. Oh, baik. Nah, mungkin saudara Zain dari FK Unsud bisa open mikrofon Unmute ya. ya, unmute supaya bisa Boleh. Afis ya. Iya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas materinya, dokter. Izin bertanya, kan dari administratif yang tadi sifatnya wajib, pasti banyak teman-teman kita yang nilainya jauh di atas kita. Nah, apakah supaya bisa tembus LPDP, apakah hanya dari relasi organisasi saja, atau ada nilai tambahan lain seperti sertifikat ataupun eh, riwayat pekerjaan dan lain-lain? Terima kasih, dokter. Ya, silahkan dokter. Terima kasih pertanyaannya saudara Zain. Oh ya, terima kasih Zen. Jadi segala sesuatu achievement kalian, durante kalian sekolah, bahkan dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, itu semuanya jika ada sertifikat, masukkan. Jadi aplikasi LPDP itu kan banyak sekali. Nah, itu dimasukkan semuanya. Ya. Nanti mungkin saya share CV lengkap saya waktu saya mendaftar LPDP itu semua hal remeh-temeh saya masukkan. Ya, jadi itu bisa menambah nilai. Tapi ingat sekali lagi ya, ada syarat administrasi ya. Jadi syarat administrasi itu syarat yang kalau masuk ke komputer termasuk KTP ya. KTP kalian salah nulis nih. Nomor KTP sama KTP yang kalian sekarang nomornya beda. Itu komputer nggak bisa nggak masuk. Itu waktu zaman dulu saya daftar tuh sampai se-strict itu. Saya kurang paham sekarang mungkin banyak berubah ya. LPDP sekarang formatnya lebih baru. Jadi lebih banyak tahapannya. Apalagi ada yang tahapan terakhir itu tahapan kalian tes seperti PNS tuh, tes psikologisnya. Jadi hampir kebanyakan orang sudah lolos administrasi gagal di bagian tersebut itu belum masuk ke wawancara ya, baru tes psikologi yang pakai komputer ya. Jadi nanti kalian bisa baca pengalaman-pengalaman LPDP yang terbaru ya, bisa di Google. Nah, itu ya sementara. Silakan. Baik, dokter. Cukup. Bagaimana saudara Zain? Cukup ya menjawab ya? Ya. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari saudari Nurul Afifah Munaya, dokter. Ya, Oke. Di Afifah Nurul Afifah Munaya untuk bertanya. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, ada suara anaknya ya. Ya dokter, saya izin bertanya dokter. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Munaya. Saya sangat sangat terinspirasi ini sama dokter. Kan kalau saya lihat dari fotonya juga kan itu udah pasti kan kalau misalnya jadi seorang dokter, apalagi kita seorang wanita kan nggak mungkin sampai nunggu spesialis sampai segala macam tuh baru nikah. Jadi makanya keputusan untuk menikah itu kan ya bisa di saat kita koas ataupun nanti jadi spesialis. Nah, untuk dokter sendiri tuh gimana sih dok memaksimalkan potensi, apalagi jadi seorang ibu, terus jadi seorang istri, jadi seorang anak juga dari papa sama mama, semuanya gitu. Gimana dokter? Mungkin bisa berbagi tips agar saya juga bisa mengikuti. Luar biasa pertanyaannya, ini saat mewakili kaum wanita sepertinya ya dok. Mungkin bisa dijawab. Iya. Selamat ya Bunda ya. Jadi seorang ibu itu luar biasa ya. Entah itu zaman kalian mau koas, mau dokter, mau spesialis. Ya kodratnya wanita ya jadi ibu. Itu hanya masalah waktu aja, kayak roda yang berputar. Bisa aja sekarang saya hamil duluan, terus nanti sekolah duluan, terus hamil lagi.
membagi peran anak dan istri, anak atau suami dan istri ya. Nah, itu hal yang utama. Otomatis tentunya segala sesuatu yang mau kita putuskan, kita mau jadi dokter apa nantinya, mau sekolah PDS atau mau jadi dokter entrepreneur, itu harus mempertimbangkan satu hal lagi, yaitu anak dan suami. Nah, ini yang gampang-gampang sulit ya. Tapi semangat aja, justru kamu punya mimpi yang lebih besar. Mimpi kamu sekarang membawa nama anakmu dan membawa nama suamimu. Jadi bukan hanya mimpi pribadimu aja, tapi kamu sudah bisa mempunyai mimpi yang lebih besar. Kebanyakan koas kan belum nikah ya. Tapi saya dulu punya rekaman jodoh yang waktu koas menikah. Ya memang jadi fokusnya terpecah ya. Tapi kamu luar biasa, bisa masih fokus. Jalan aja, kamu bilang tuh, saya bawa bahagia. Nah itu udah benar tuh, membawa semua hal dalam kebahagiaan. Jalan aja, Munaya. Nanti kamu biasanya akan dibukakan pintu-pintu, karena kamu sudah punya anak, biasanya Tuhan juga akan membukakan pintu-pintu rezeki buat anak kamu, buat kamu. Jadi akan ada aja nanti, entah beasiswa, entah sekolah lagi, entah apa, kan ada jalannya ya. Yang kamu harus lakukan adalah konsisten saja ya. Luar biasa, terima kasih dokter penjelasannya. Jadi Oh ya dok, untuk kayak waktunya, kalau untuk ya saudara Munaya silakan. sorry. Berarti Ya, halo. kalau misalnya, ya halo. Ya. Kalau untuk waktunya sendiri gimana untuk dokter? Maksudnya, apakah memang harus merelakan waktu tidur gitu dok? Biasanya kalau udah punya anak, kan kalian tidak bisa aktif sekali di organisasi ya. Ya, kalian framing mimpi kalian dulu aja. Jadi misalnya, kamu punya keinginan nih, oh saya juga pengen lah nanti suatu saat daftar beasiswa. Nah, beasiswa itu kan syaratnya sama bahasa Inggris, TOEFL apa, itu saja dua yang kalian kejar. Yang penting kalian memenuhi syarat administrasi lolos dan biar bisa lolos ke tingkatan lanjutan. Tidak ada masalah. Kalau kamu bisa urus anak, kamu bisa bagi waktu untuk urusan-urusan lain. Karena urusan anak tuh kan udah tingkatan paling tinggi ya, harfiahnya wanita tuh ngurus anak. Jadi kalau kamu bisa ngurus anak dengan baik, biasanya kamu juga bisa mengurus hal-hal macam-macam dengan baik. Jadi jangan terlalu khawatir, Munaya. You did great job. Terima kasih banyak dokter. Oke. Bagaimana saudari Munaya, ada pertanyaan lagi apa sudah cukup? Cukup, insya Allah cukup. Atas pertanyaannya, jadi bukan hambatan ya, bukan buat para wanita, terutama yang sekolah di kedokteran, mungkin akan terasa berat, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk menggapai cita-cita hingga yang tertinggi ya. Begitu. Oke, di sini sudah ada pertanyaan lagi, dokter, dari saudari Susan Zahra Muti Amatullah dari FK Unsud, dokter. Nah, mungkin saudari Susan bisa bertanya kepada dokter Afi, silahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dokter, saya Sausan dari FK Unsud. Mohon izin untuk bertanya, dokter. Jadi saya sangat terinspirasi dari dokter Afis ini sejak saya masih kecil sampai sekarang. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, kira-kira apa sih yang menjadi motivasi terbesar dokter sehingga lebih memilih untuk menjadi relawan di daerah terpencil Indonesia dan kemudian mempertahankan jalan cinta dokter untuk negeri Panggilannya Sausan. Sausan, dokter. Halo, dokter. Apakah suara saya terdengar, dok? Iya nih, saya nggak tahu, mungkin sinyal saya apa ya. Ya, oke Zara. Jadi motivasi ya terbesar untuk kenapa saya memilih ke terpencil. Terus satu angkatan saya jarang sekali yang mau keluar Jawa. Saya juga tahu waktu awal-awal saya keluar Jawa rasanya kayak aneh, asing. Terus ngapain sih kamu kurang kerjaan? Tapi waktu itu saya ingin tahu, saya benar-benar penasaran bagaimana kehidupan orang-orang di saya ingin melihat Indonesia ini secara global. Makanya sampai detik ini banyak kota yang saya sudah sambangi untuk bekerja ya, Sumba,
Kalimantan, Bromo, Papua. Jadi dari ujung ke ujung saya sudah pernah. Nah, waktu itu murni karena saya memang ingin mengetahui Indonesia itu seperti apa beragamnya. Jadi murni hanya itu saja. Tapi ternyata setelah saya refleksikan sekarang ya, terserah saya berpikir ya, ternyata dulu walaupun saya di research, walaupun saya di Sejarah Nusantara, saya bertemu dari yaitu anak-anak. Jadi saya bisa mengambil satu garis merah anak-anak. Jadi waktu saya di semua tempat itu, saya banyak berhubungan dengan anak-anak. Jadi saya banyak terlibat pada kesehatan anak-anak. Sehingga saya berpikir, oh mungkin ini kali ya benar-benarnya kenapa pada akhirnya kok saya maunya jadi spesialis anak. Padahal dulu waktu zaman saya koas, saya pengennya jadi yang kandungan, yang ada pegang peso, karena saya suka operasi. Tapi ternyata setelah berkeliling Indonesia, saya tahu bahwa oh anak-anak ini banyak tidak tersentuh. Jadi banyak problematika anak-anak di seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi kalian boleh punya motivasi kebangsaan atau motivasi cinta tanah air, tidak masalah. Mumpung masih muda, pergilah melihat dunia yang lebih luas. Jangan hanya terkungkung di satu kota tertentu atau di satu pulau tertentu, terutama Pulau Jawa ya, karena pulau-pulau kita memiliki banyak hal yang bisa kalian gali, terutama pengalaman. Mungkin ya hanya sekali seumur hidup kalian, tapi itu bermanfaat untuk memperluas khasanah jiwa. Wah, berat ya, jiwa yang dibicarakan. Oke, next, boleh. Luar biasa, penjelasannya sangat mantap ini ya. Bagaimana tuh dari Sausi? Kalau ingin ditanyakan kembali. Ada satu pertanyaan lagi, apakah masih diperbolehkan? Yang kedua, dokter, saya ingin bertanya, kira-kira kiat-kiat ada nggak sih kiat-kiat tertentu yang harus kita lakukan setiap hari, seperti kiat-kiat praktikal kecil yang bisa memicu kita untuk terus menjadi seseorang yang growth mindset? Kiat-kiat praktikal kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari, dokter, untuk terus memicu diri kita memiliki growth mindset yang sudah kita tanam, dokter. Kira-kira seperti apa nih, dok? Biar kita sehari-harinya itu nggak lupa gitu kalau misalnya kita punya mindset tertentu. Kadang kan kalau misalnya punya kesibukan terus sehari-hari itu nanti kita lupa atau gimana gitu, dok. Mungkin ada kiat-kiatnya itu sendiri, dokter. Ya. Jadi saudara kan bertanya tentang kiat-kiat dokter memicu atau kan mindset untuk tetap berkembang apapun secara khusus oleh dokter yang dipraktik sehari-hari. Halo dokter. Halo, apakah masih ada, dok? Halo, kalian masih bisa dengar suara saya? Masih, dokter. Tidak terputus tadi, dokter. Halo? Iya, dokter. Tadi agak terputus, dokter. Sekarang apakah sudah jelas, dokter? Sepertinya ada gangguan koneksi dari dokter Afis, teman-teman. Sambil menunggu, nanti kita silakan dokternya untuk mencari koneksi yang stabil dahulu ya. Jadi tadi untuk kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, jadi apapun mimpinya, itu dimulai dari menggali potensi. Jadi potensi yang mungkin teman-teman belum temukan, ayo sama-sama kita cari, sama-sama supaya tahu kira-kira apa sih nanti yang akan kita perjuangkan, seperti itu. Dan untuk para wanita atau para pejuang-pejuang yang mungkin dalam pertengahan perjalanan harus juga berkeluarga atau ada tanggungan yang lain, bisa banget ternyata itu bukan suatu hambatan dan bukan suatu hal yang kemudian melunturkan semangat gitu ya. Justru itu sebagai semangat, karena tadi sudah dikatakan oleh Dr. Hafiz, ternyata keluarga dan anak itu adalah
membuka pintu rezeki. Siapa tahu nanti mungkin Saudari Munaya bisa ada rezeki jadi spesialis tertentu gitu. Amin ya. Dan untuk tadi Saudari Sausan ya, ternyata dengan mengabdi di daerah terpencil itu juga bisa meningkatkan atau bisa membuka wawasan dan mindset kita supaya lebih mengenal dan peka terhadap lingkungan sekitar sehingga tidak terbatas hanya pada pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami sejak kecil. Jadi Dr. Afis tadi bercerita bahwa ternyata banyak hal yang sangat berbeda dari pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan. Dengan begitu jadi lebih kaya akan wawasan dan pengalaman. Jadinya ternyata Dr. Afis juga mendapatkan mimpinya atau mendapatkan benang merahnya tentang ternyata dokternya itu berminat menjadi spesialis anak seperti itu ya. Nah, sekarang ini apakah sudah bisa terhubung kembali? Dokter Hafiz, apakah sudah terhubung kembali, Dok? Halo, Dokter. Sepertinya masih ini ya. Masih ada kendala koneksi. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan bisa ditujukan di kolom komentar ya dengan mengetikkan nama, asal universitas, pertanyaan, dan nanti apabila waktunya masih memenuhi bisa berkesempatan untuk berbicara dan mengajukan pertanyaan secara langsung. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya, ditunggu ya nanti untuk kesempatan bertanyanya. Halo dokter, apakah sudah terhubung kembali Dokter Afis? Dokter Afis sepertinya mic-nya masih dalam kondisi mute, dok. Apakah bisa di-unmute supaya terdengar suaranya? Halo, Dokter Afis. Dokter, halo dokter, masih mute dokter. Apa bisa di-unmute? Ya, oke, sambil menunggu ya. Jadi teman-teman yang mungkin nanti terlewat untuk diskusi hari ini, jangan khawatir. Ada notulensi dan juga ada rekamannya atau dokumentasinya nanti akan diberitahukan lebih lanjut di Instagram. Maka dari itu jangan lupa follow Instagram @limbik_id. Di sana banyak aktivitas yang menarik, ada soal dan pembahasan, dan teman-teman juga bisa berinteraksi secara aktif untuk mengisi atau mencoba soal-soalnya, dan nanti apabila tercepat dan terbenar bisa diapresiasi juga nanti teman-teman bisa di-mention oleh Limbik ID ya. Oke. Sepertinya Dokter Afis masih mencari koneksi yang stabil ya. Ya, di sini masih ada 73 orang yang bergabung ya, masih setia di Limbik Talk. Dokternya sepertinya live ya untuk mencari koneksi yang stabil. Oke, sudah bergabung kembali. Dokter, halo. Ya, sepertinya saya butuh teman ngobrol nih ya. Oke, tadi yang terakhir bertanya, dokter ya sudah terhubung. Halo dokter.
Halo, sudah bisa terdengar lagi? Ya, alhamdulillah sudah bisa, dokter. Oh, maaf ya. Iya, tidak apa-apa. Kayak sinyal di RS rada ini. Iya, Iya, ya. ada pertanyaan dari saudari Sausan tadi, menyambung pertanyaannya. Oke, boleh diulang? Ya, mungkin saudari Sausan bisa mengulang pertanyaannya supaya lebih. Oke, izin tanya dokter, kira-kira dari dokter sendiri ada nggak kiat-kiat praktikal kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk terus memicu growth mindset yang sudah kita tanam, dokter? Mungkin kan kalau misalnya sehari-hari kita melakukan sesuatu, terus kadang lupa seperti itu, dokter. Bagaimana caranya biar kita terus satu jalur dengan growth mindset yang sudah kita tanam, dokter? Oke. Ya, jadi kiat-kiat supaya kalian tetap mindset-nya bisa growth, baca. Banyak baca. Mau baca internet, baca buku, boleh baca buku-buku biografi orang-orang yang sudah sukses, baca pengalaman-pengalaman orang yang bangun, baca. Karena dengan itu kalian bisa ngambil semangat lagi. Jadi kayak di-charge lagi. Itu seperti iman ya, naik turun. Kalau kita pas baca Quran, kita semangat-semangatnya iman kita naik. Tapi kalau kita lagi loyo, ya kita buka lagi, baca lagi. Sama kita baca ya, biar kita kembali bersemangat lagi. Sama seperti limbik yang hari ini kan cuma salah satu alat cas aja untuk memotivasi kalian. Oh, ternyata di luar sana ada orang yang berjuangnya dari awal sampai akhirnya dia bisa dapat beasiswa, sampai akhirnya dia bisa selesai. Ya, baca terserah, baca apapun yang kalian suka, motivasi boleh, nggak ada masalah. Yang penting kalian isi dengan baca. Ya, kan sekarang banyak PDF tuh bisa didapetin di internet juga, jadi nggak harus buku manual sih. Ya, siap. Terima kasih atas jawabannya, dokter. Bagaimana saudari? Oke, samput, matur nuwun. Jadi, ternyata adalah dengan gemar membaca. Jadi dengan membaca kita bisa tahu pengalaman-pengalaman orang lain, atau bisa juga sambil menulis mungkin juga untuk menuliskan pengalaman pribadinya nanti mungkin bisa dibagikan kepada orang lain. Jadi jangan terbatas karena lektur saja yang dibaca, tapi juga yang lain ya, mungkin pengalaman mahasiswa ini biasanya bacanya hanya lektur dan dong. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga, dokter, dari Revita Nino. Ternyata ini ada juga pertanyaan dari kedokteran gigi, dokter. Silakan Revita Ninda untuk bertanya. Mungkin bisa dulu terlebih dahulu supaya terdengar, dokter Revita Ninda, saudari Revita Ninda. Ya, halo. Ya, ya halo. Ya, silakan. Selamat pagi, dok. Ya, dokter, perkenalkan nama saya Revita Ninda. Saya alumnus kedokteran gigi Unsud angkatan 2009. Sekarang saya sudah bekerja, dok, di puskesmas. Ini, dok, kebetulan materinya dokter itu menarik sekali ya, dok, terutama berkaitan dengan sekolah dan beasiswa LPDP itu. Yang akan saya tanyakan ke dokter mengenai LPDP nih, dok. Kira-kira, halo, dok? Iya, halo, maaf. Ya, dok. Halo? Ya. Mungkin bisa langsung ditanyakan. Oh, ya. Jadi gini, dok, apakah kalau misalnya kan dokter kan dapat beasiswa sekolah spesialis dari LPDP, apakah itu untuk pembiayaan beasiswa LPDP itu hanya untuk sekolah spesialis tertentu yang mungkin di Indonesia masih jumlahnya masih sedikit atau masih langka? Dan yang kedua ya, dok, untuk lebih kemungkinan yang lebih mungkin itu lebih banyak kemungkinan untuk diterimanya beasiswa LPDP itu apakah yang sudah mendapatkan letter of acceptance dari suatu universitas atau prodi atau yang belum, dok? Gitu. Itu pertanyaan dari saya, dok. Terima kasih.
Ya, terima kasih Saudari Previta Ninda. Ya, dokter, jadi ada pertanyaan dari tadi Saudari Kalau Previta. ini terkait LOE ya. Ya, silakan dokter. Oke. Oke, suara saya bisa terdengar lagi di sana? Bisa, Bisa. dokter. Oh ya, jadi begini, LOE ya, Letter of Acceptance. Jadi tanda kamu sudah diterima di universitas tersebut. Apakah penting untuk LPDP? Penting. Kalau kamu mau ngambil S2 atau master, terutama di luar negeri, LOE itu penting. Tapi masalahnya kalau kamu mau ngambil PPDS ya, PPDS itu tricky. Jadi ya, saya ceritakan nih ya. Beberapa teman dapat nih LPDP-nya dulu. Tapi ketika daftar ke PPDS, tidak diterima. Karena kan PPDS kan nggak peduli kamu mau beasiswa, kayak mau nggak beasiswa, ya kan? Terserah. PPDS itu tapi kan lebih banyak lagi kayak menyelam di dasar lautan gitu. Jadi ya dislike or like banyak. Jadi rata-rata anak LPDP yang mau sekolah PPDS, rata-rata ya, saya bicarakan rata-rata. Rata-rata mereka akan mengejar beasiswa LPDP-nya dulu. Jadi setelah dapat nih beasiswa LPDP, nah nanti di situ kan ditulis ada kontrak nih. Dalam 1 tahun harus bisa sekolah di PPDS. Misalnya kita dalam surat itu bilang suka ngambil PPDS jurusan anak di UGM. Nah kita coba nih periode pembukaan pertama PPDS-nya nggak keterima. Terus kita coba lagi di PPDS anak periode kedua, berarti udah setahun aja ya, kan 1 tahun 2 kali kan pembukaan. Nggak keterima juga, udah 1 tahun nih. Maka biasanya LPDP akan istilahnya memberikan toleransi. Ini sudah setahun loh, kamu kalau nggak keterima di anak, coba kamu pindah, misalnya pindah jurusan, atau kamu coba pindah universitas, mencoba segala sesuatu yang sekiranya lebih mudah untuk bisa ditembus PPDS-nya. Ya, jadi LPDP punya toleransi sedemikian tinggi karena sekalinya kamu dapat beasiswa LPDP itu artinya kamu harus berusaha semaksimal mungkin diterima di PPDS itu. Nah, masuk PPDS itu menurut saya itu lebih susah daripada masuk LPDP karena banyak teman-teman LPDP yang juga belum bisa masuk PPDS-nya dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi saran saya, kalau memang mau sekolahnya pakai LPDP, ya dapat LPDP-nya dulu, baru ngincer sekolahnya, ya. Tapi ada juga kasusnya. Jadi dia ujian PPDS dulu nih, PPDS dulu dia ujian. Misalnya ujian masuk bulan Januari ya. Nah, LPDP itu kan biasanya masuknya sekitar bulan-bulan Juli. Dulu LPDP 4 kali bukaan, sekarang LPDP cuma 1 kali bukaan sekitar bulan Juli. Dan tahun ini karena COVID sepertinya diundur. Nah, bulan Juli. Jadi dia masuk PPDS di bulan Januari, terus dia masuk LPDP di bulan Juli. LPDP itu tidak bisa ongoing. Ongoing itu adalah kamu sudah masuk keterima PPDS, terus kamu baru daftar LPDP itu nggak bisa. Jadi itu yang disebut ongoing. Jadi LPDP itu menerima yang belum masuk. Nah, kalau posisinya tricky antara LPDP sama PPDS kan setahun sekali nih. Bukaannya sama. Misalnya kalian mau masuk PPDS yang periode Juli, bukaannya barengan nih. Terus gimana tuh? Ya, coba aja semuanya mana dulu yang keterima. Karena kan cuma sekali setahun, coba aja. Kalau misalnya PPDS dulu yang keterima, terus ternyata LPDP-nya menyusul dia keterima. Berarti artinya nanti saat dia durante sekolah di awal-awal nih, ya, di bulan-bulan awal, dia LPDP-nya ini akan ada PK. Jadi PK itu kayak training LPDP. Jadi durante kamu training PK, kamu harus minta izin ke kampusmu yang PPDS untuk izin seminggu. Nah, kan kadang susah dapat izinnya. Tapi intinya LPDP itu sangat memberikan toleransi untuk kalian. Jadi saya pikir LPDP-nya dulu. Kalau pas barengan kalian jadwalnya bareng, bukan LPDP sama PPDS, coba dua-duanya nggak apa-apa. Ya. Oke. Dok, mau tanya lagi, kalau untuk
tadi kan kata dokter misalnya dalam 1 tahun itu harus udah keterima di PPDS-nya. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu belum keterima juga, walaupun sudah misalnya nyoba pindah ke instansi lain atau jurusan lain gitu, itu tenggang waktu yang dikasih sama LPDP itu sampai berapa lama lagi ya dok? Tengah waktunya ya cuma setahun itu. Setahun, berarti kalau 2 tahun udah lama. Kalian terlunta-lunta untuk cari PPDS. Susah loh, makanya masuk PPDS itu susah. Jadi amunisi yang kita siapkan untuk masuk LPDP juga bisa diterima PPDS ini kayak 2 amunisi gitu loh. Misal kalian mau masuk anak, berarti kalian harus menambah hasanah anak. Terus termasuk juga LPDP, jadi harus sinkron. Itu emang tricky, gampang-gampang susah. Nah, saya punya pengalaman teman saya, udah bertahun-tahun, 1 tahun ya, terus dia maju perpanjangan ke LPDP, tolong dong, saya mau coba lagi nih, nggak keterima juga PPDS-nya, udah nggak. Jadi bukan salah di LPDP-nya nih, tapi ya mungkin dia belum jodohnya ketemu PPDS, jadi dia udah 1 tahun lebih coba PPDS, ganti jurusan lah, ganti universitas, udah ganti-ganti semua, yang belum ganti nama dia. Akhirnya nggak terima. Ya udah, dia lapor ke LPDP, ya udah sama LPDP akhirnya ya udah dia memutus kontrak. Ya itu yang sayangnya ya, karena kan LPDP itu ibaratnya dia mencari yang kamu bisa menyelesaikan apa yang kamu mulai. Lah ini mulai masuk aja belum ya, udah keluar. Ya. Gitu, oke. Jadi usahakan mengambil jurusan yang memang kalian mampu untuk masuki, ya. Mas, istilahnya apa ya? Sesuaikan diri, sesuaikan jurusan, ya. Bermimpi tinggi boleh nih, tapi kita yang tahu diri kita mau nih, jurusannya apa nih? Misalnya kita udah tahu, kita cari tahu tentang PPDS anak, oh kok susah ya. Terus kita cari tahu PPDS objek kok susah. Kok kamu sukanya yang di belakang layar, radiologi, laboratorium, ya sudah. Fokusnya di situ. Oke, makasih dok. Karena lebih susah nyari PPDS-nya dibanding nyari LPDP-nya. Serius. Udah banyak kasusnya soalnya. Oke dok. Terima kasih atas pertanyaannya Saudari Previta Ninda ya, mungkin bisa terjawab. Jadi alangkah lebih baiknya mengusahakan LPDP terlebih dahulu jika memang berminat. Tapi apabila ada keduanya dibuka, ya bisa dicoba dua-duanya. Semoga memang ada kesempatan dan jalannya sehingga bisa dimaksimalkan di keduanya. Oke, terima kasih dokter. Ini kemudian melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Alin Gumilang. Ya, silakan mungkin Saudari Alin untuk bisa open mic dan kamera. Ya, silahkan langsung saja. Ya dokter, terima kasih banyak atas materinya, sangat menginspirasi saya. Sebelumnya saya ingin bertanya, memperkenalkan diri, nama saya Linua Ratna Bintang dari FK Unsut angkatan 2018. Ya baik, bagaimana dokter semasa mahasiswa atau sekarang ini mengerti tentang batas diri sendiri? Bagaimana dokter menerima ketika kita sedang aktif organisasi ada nilai yang harus dibayar, salah satunya adalah nilai akademis yang cenderung turun. Apakah itu tandanya seorang itu tidak mampu menanggung amanah yang lebih dari sekarang? Menurut dokter lebih baik tahu batas diri atau mengambil kesempatan dan bermimpi tinggi. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Lingua ya. Ini mungkin mewakili suara hati dari organisatoris di kedokteran nih dok. Mungkin bisa sedikit memberikan tipsnya dok bagaimana, karena dokter ini kan dulu ada pengalaman banyak tentang organisasi. Kira-kira bagaimana nih dok? Ya, memang susah ya kita aktif di organisasi, dicap, nilaimu turun kok. Nah, terlalu sibuk. Nah, dulu sebenarnya selain saya sibuk organisasi, saya sibuk cari uang. Saya dulu ngelesin. Jadi saya masih bisa ngelesin anak-anak SD, saya masih bisa survival lah, ngelesin iya, jadi asisten dosen iya, jadi organisasi. Terus nilai harus iya. Saya juga nggak tahu ya saat itu gimana caranya, tapi saya tutup telinga kalau orang lain menggunjing atau apa. Kita punya mimpi. Ya mungkin kalau orang lain nggak harus sibuk-sibuk organisasi, ya mungkin karena mereka sudah memiliki semua yang mereka miliki.
mereka sudah punya istilahnya, sudah ada keuangan orang tua yang istilahnya mereka siap untuk menyewakan mereka sampai sekolah spesialis, tapi saat itu saya tidak. Halo dokter. Saya tahu, saya simpel banget. Kalau saya jadi mahasiswa berprestasi, waktu itu saya gratis SPP. Sesimpel itu loh pemikiran saya. Jadi kalau saya gratis SPP, saya bisa bantu orang tua saya. Padahal kali cuma sekitar 1,5 juta. Bayangkan ya, saya berpikir, kalau saya gratis SPP, saya bisa membantu orang tua. Jadi gimana caranya saya bisa jadi dapat mahasiswa prestasi, saya gratis SPP, terus ya mau nggak mau, banyak waktu di mana saya harus menggenjot diri untuk sekolah, studi, terutama kalau ujian-ujian zaman dulu kan ujian blog, ujian segala macam. Nah, saya suka dekat sama teman-teman saya yang pinter. Jadi kalau mereka lagi diskusi, bahas sesuatu, saya ikut mendengarkan. Jadi saya ikut kecipratan diskusi mereka. Jadi walaupun kamu aktif berorganisasi, mainlah sama orang-orang yang kutu buku, main sama orang-orang yang pinter yang suka cerita tentang materi sekolah. Nah, itu biar ketularan. Ya, itu cukup membantu. Itu tips and tricks. Jadi kita tinggal mengambil sari-sari asupan yang mereka rangkum gitu. Jadi kalau mau ujian kan suka nih mereka merangkum. Nah, kita main sama mereka. Belajar bareng itu efektif karena kadang yang saat kita ujian, yang keluar itu sesuatu yang kita diskusi bareng. Kalau misalnya sekarang eranya online, bikin aja grup belajar bareng. Satu bahas materi A, satu bahas materi B, satu bahas C, nanti ketemu di Zoom online, terus diskusi, sharing pembahasan. Ya, jadi banyak hal sih sebenarnya cara belajar itu. Tapi ada juga orang yang tipe belajarnya harus sendiri, harus di kamar, konsentrasi. Nah, itu ada juga. Jadi kenali diri sendiri, kalian tipe yang seperti apa, ya. Jadi jangan takut untuk berorganisasi, tapi tahu batasan diri, ya. Mau apa gitu, ya. Nggak ada masalah, yang penting kalian bisa menunjukkan ke orang tua kalian, karena kan mereka yang membiayai kalian, bahwa kalian masih bisa memiliki nilai yang baik. Organisasi itu istilahnya apa ya, pemanis aja lah, tapi yang utama kan nilai kalian untuk ditunjukkan ke orang tua. Baik dokter, sudah sangat menjawab, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Saudari Lingwai ya yang sudah bertanya. Jadi bukan suatu hambatan bagi para organisatoris di kedokteran. Justru tadi sudah di-highlight di awal ya, justru organisasi ini nanti yang bisa menjadi tabungan untuk para mahasiswa ke depannya apabila memang tertarik mengikuti beasiswa. Jadi kita harus mengenali potensi diri terlebih dahulu, bagaimana cara mengatur waktu, kemudian mengenali batasan, kira-kira kemampuan kita sampai mana. Jadi lebih bisa bertanggung jawab atas pilihan yang dipilih ya, seperti itu sepertinya. Oke dokter, mungkin melanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Saudari Desi Rahmawati dari FK Universitas Lambung Mangkurat. Ya, silakan Saudari Desi untuk bertanya langsung kepada Dokter Afis. Iya, selamat pagi dok. Perkenalkan saya Desi dari ULM. Izin bertanya, untuk mendaftar PPDS anak, kan banyak tuh dok syarat-syaratnya. Nah, tapi kan kadang tuh ada yang syarat tidak tertulis, tapi kadang diperhitungkan. Kayak misalnya ikut ilmiah, terus kayak bikin penelitian, magang. Kalau misalnya menurut dokter, apa aja yang penting banget buat nambah nilai tambah nanti pas masuk PPDS. Terima kasih. Ya, salam Desi. Saya kalau ingat Lambung Mangkurat ya, Lambung Mangkurat itu pertama kali awal-awal ya, Lambung Mangkurat masuk ke ISMKI wilayah 3. Jadi kelahiran Lambung Mangkurat sama kelahiran Unsut ini hampir bareng, warna jasnya aja hampir sama kuning. Jadi kita memiliki persaudaraan yang kuat. Ya dokter, tadi Saudari Desi bertanya kaitannya untuk mendaftar PPDS anak, apa saja syarat yang perlu dipersiapkan dokter untuk menambah peluang?
seperti Nah, kimia dan sebagainya, dokter. Apa yang bisa dipersiapkan sejak sekarang mungkin, dokter? ya, PPDS anak itu sebenarnya dengan apa ya, kalau kita bilang magang di bagian anak itu juga bisa berpengaruh karena kita bisa mengenal dosen-dosen di tempat universitas kita mau mendaftar PPDS. Tapi ada juga yang tidak banyak yang keterima. Misalnya yang dari nih, kemungkinan besar kalau kamu adalah PNS dan kamu kiriman dari suatu daerah, misalnya daerah Kalimantan, Lampung Makura, itu diterimanya jauh lebih besar karena kamu istilahnya wajib diterima supaya nanti bisa kembali ke daerahmu. Jadi jangan khawatir, mikir juga nggak ada masalah. Mau ikut berhubungan dengan anak juga nggak ada masalah. Dulu saya ingat waktu saya PPDS masuk ujian di UGM, saya bawa semua sertifikat diminta. Jadi yang penting ya kalau misalnya ini ya lolos ujian masuknya. Ujian itu kan ada macamnya. Ada ujian tulis, ujian psikotes, ujian kejiwaan, sama nanti ada ujian yang terakhir wawancara sama ujian jurnal. Nah, itu kalian pelajari. Setiap center PPDS itu beda-beda. Kalian pelajari. Kalau misalnya Desi berminat untuk masuk PPDS anak di UGM, silakan main ke blog saya, drafis.net. Di situ ada tips and trik anak UGM. Jadi spesifik ya, anak dan UGM. Jadi kalau ditanya universitas lain, saya nggak paham. Tapi kalau ditanyanya bagaimana cara masuk PPDS anak dan di UGM, nah itu bisa untuk jadi pacuan, ya. Karena nanti ada tes tulisnya juga, soalnya juga beragam. Terima kasih banyak, Dok. Ya, terima kasih pertanyaannya Saudari Desi. Jadi ternyata perlu diketahui dulu ya minat kita di mana. Nanti ketika mengambil spesialis, kemudian kita harus cari tahu kira-kira center atau instansi mana yang akan kita tuju sehingga kita bisa mengetahui seluk-beluknya bagaimana pengalaman yang diterima sebelumnya, syarat-syaratnya, kemudian kita bisa menerapkan atau menyicil ibaratnya dari pengalaman-pengalaman tersebut. Jadi penting ya untuk mencari tahu dan kemudian istilahnya kalau saat ini tuh kepo mungkin gitu ya. Jadi perlu kepo sepertinya untuk mencari tahu kira-kira mana yang terbaik dan yang berpeluang tinggi bisa kita ikuti seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya untuk ada pertanyaan lagi, dokter, dari Saudari Fadila Amanda dari FK Malahayati nih, dokter. Ya, silahkan Saudari Fadila, mungkin bisa langsung on kamera dan on mic untuk bertanya kepada Dokter Afis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadila Dwi Amanda, saya dari FK Universitas Malahayati di Lampung. Sekarang saya lagi koas di RSPBA, dokter, koas virtual. Sebelumnya, terima kasih untuk ilmu dan sharingnya, dokter. Namun tadi saya telat ikut dari awal, dokter. Jika boleh materinya nanti bisa dibagikan ya, dokter. Karena tidak ikut dari awal tadi. Pertanyaan saya mungkin udah terjawab beberapa, dokter, dari pertanyaan yang di atas. Apa yang harus kita lakukan selain menulis mimpi-mimpi kita ketika kita mengalami kendala dan insecure terhadap mimpi kita? Adakah tips dan kiat-kiatnya, dokter, agar selalu optimis menggapai mimpi dan cita-cita kita? Selain itu juga pertanyaan yang kedua, misalkan kita mempunyai banyak mimpi dan cita-cita, dokter, bagaimana kita tahu batasan diri kita tidak bisa menggapai dan mengharapkan cita-cita itu bisa tercapai? Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya sudah di Fadila. Ya. Mungkin bisa langsung dijawab, dokter, pertanyaannya sangat menarik. Cara tahu batasan diri kita adalah setelah kita mencoba. Jadi setelah kita mencoba, baru kamu tahu batasan diri kamu. Kalau kamu nggak pernah mencoba untuk daftar PPDS, ya kamu nggak pernah tahu kamu layak atau tidak untuk diterima. Itu waktu itu yang saya pikirkan ketika akhirnya saya daftar PPDS dan S2 bersamaan. Waktu itu S2-nya adalah master di Universitas Australia dan PPDS-nya di anak. Saya coba dua-duanya. Jadi supaya tahu batasan diri kita, kita coba. Kalau enggak, ya kita nggak akan pernah tahu kita capable apa enggak. Perkara kamu sudah mencoba, kamu gagal, at least
You've try, pernah coba. Kecuali kalau kamu bilang, aduh saya kayak nggak bakat nih PPDS, saya nggak bakat master, saya nggak bakat jadi ini, tapi kamu cuma ngayal, nggak pernah dicoba, ya nggak tahu. Jadi kita baru tahu ketika kita mencoba. Itu cara kita tahu limitasi diri kita, ya. Iya dokter. Untuk kiat dan tips dan triknya dokter Untuk selain tetap menulis konsisten. Lihat orang tua kalian, kira-kira mereka mau kalian jadi apa. Nah itu biasanya jawabannya ada. Pas orang tua kalian tidur, kalian lihat. Kalau nanti dia makin menua, orang tua kita makin menua, kira-kira kita jadi apa ya di suatu hari nanti yang bisa memperbaiki kehidupan orang tua kita, ya. Kita lihat mereka, mungkin biasanya di situ kita dapat insight tambahan, masukan, kira-kira kita mau seperti apa. Sebenarnya paling penting adalah segera cepat lulus ya, supaya cepat melanjutkan banyak hal. Siap dokter. Terima kasih atas penjelasannya dokter, dan terima kasih kepada saudari Fadila. Jadi ternyata tadi itu caranya satu-satunya adalah dengan mencoba. Ya, karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mencoba ya. Nah, dengan mencoba kita jadi tahu mana nih yang kiranya pas, kiranya cocok, atau mana nih yang kiranya perlu kita perjuangkan lebih lanjut seperti itu ya. Nah, dan untuk menjaga konsistensi kita mungkin bisa salah satunya dengan mengingat orang tua, karena di sini jasa orang tua sangat berharga ya. Jadi kita pasti jika ingat orang tua itu pasti akan selalu termotivasi seperti itu. Oke dokter, di sini ada pertanyaan lagi dari saudari Pamela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Perkenalkan, saya Pamela Sandia dari Universitas Jenderal Sudirman dokter. Halo, mohon maaf, apa bisa didengar dokter? Bisa. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan relawan dokter, jadi dulu pertama dokter mengikuti kegiatan relawan apa seperti itu, kemudian bagaimana dulu cara dokter bergabung, kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengalaman dalam prakteknya di sana, kan kita tahu stigma masyarakat perifer itu seringkali kurang percaya dengan dokter gitu. Jadi mereka masih percaya dengan leluhurnya yang tentang pengobatan tradisional dan sebagainya. Nah, bagaimana secara mental dan secara kesiapan, secara tindakan, dokter menghadapi Halo? Ya, sepertinya terputus, Pamela. Iya dokter, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan yang sudah diajukan. Ya, jadi dulu pertama saya relawan malaria di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Jadi di sana saya ikut gabung sama tim Eijkman. Kalau kalian pernah dengar Eijkman Jakarta, nah itu timnya. Nah, di sana memang betul yang dikatakan Pamela, masyarakatnya ini masih yang masyarakat mempercayai mistis, mempercayai dewa-dewa. Jadi di sana itu ya, kalau kita periksa malaria ya pada anak, itu 1 kali lapang pandang di mikroskop ini udah 1000-an malarianya, anaknya masih bisa lari-lari, masih bisa ini, dan kalau belum terkeok-keok tuh belum dibawa ke kita. Nah, sampai segitunya. Pada akhirnya ada juga kasus-kasus yang mereka telat membawa anaknya karena harus istilahnya bertemu dukun dulu. Jadi kalau di dukun tuh mereka dipotongin ayam, terus kadang dipotongin sampai babi. Nah, sampai yang seperti itu. Itu kita tidak bisa merubah ya, tidak bisa merubah istilah leluhur dan segala macam. Yang kita bisa lakukan adalah cuma memberikan malaria itu ada obatnya kalau tidak terlambat untuk dibawa. Jadi ya sudah pelan-pelan kita ada di sana terus, kita istilahnya ya kita ada di sana, lama-lama mereka akan paham. Tapi memang kita tidak bisa menghilangkan kebiasaan mereka bertemu para dukun dan leluhur. Itu sangat sulit dihilangkan. Saya 1 tahun di sana, saya tidak bisa merubah banyak hal itu. Yang bisa saya ubah, membuat mereka datang lebih cepat untuk bisa lebih cepat diobati. Jadi sebatas itu. Terus waktu itu saya juga pernah bekerja di Bromo, waktu itu pencerahan Nusantara ya. Saya pikir di Jawa nih ya, itu nggak terlalu nggak terlalu berat lah ilmu perdukunannya ya. Ternyata nih
di sana juga berat. Jadi orang ke dukun, nanti anak kejang dikasih kopi, segala macam hal yang seperti itu. Nah, akhirnya kita mulai masuk dari public health. Jadi kita benar-benar ke sekolah-sekolah, kita memberikan edukasi. Nah, sampai akhirnya mereka ya menerima. Tapi memang susah. Kita tidak bisa mengubah hal-hal yang sudah berkaitan dengan apa ya, keimanan mereka ya. Itu kan keimanan ya. Walaupun ya bagi mereka itu adalah keyakinan, kita tidak bisa mengubah itu. Yang bisa kita ubah berikan edukasi yang sekiranya kita bisa lakukan. Mereka bisa datang lebih cepat jika mereka sakit. Itu doang yang bisa kita lakukan. Sebatas itu. Nggak ada masalah kalian kalau ke banyak daerah, kalian akan lebih mengetahui keberagaman Indonesia dan itu wonderful sih menurut saya. Ya, terima kasih dokter. Ya, enggak dokter. Mohon izin dokter, tadi kalau terkait edukasi di public health itu yang disampaikan oleh dokter itu lebih ke arah apa dokter gitu? Terima kasih dokter. Ya, jadi saya ambil contoh ya. Ambil contoh waktu itu kasusnya di Bromo. Jadi di Bromo itu budaya merokok itu budaya yang sangat kental, mau pernikahan, mau kematian, mau acara karu segala macam itu tuh pasti orang laki-laki dewasa akan merokok. Nah di situ akhirnya yang bisa kita lakukan, kita melirik ke anak muda nih, bagaimana caranya anak muda ini bisa nantinya tidak terpengaruh, karena kan memperbaiki yang para tua-tua ini sulit ya, apalagi merokok, menghentikan rokok dan kopi itu sulit. Akhirnya kita masuk ke semua sekolah. Jadi kita masuk ke sekolah, kita benar-benar public health, di situ kita edukasi rokok, juga seksual. Nah, di situ sampai akhirnya mereka membuat yang namanya, waktu itu kita bikin ya, laskar pencerah. Jadi selain kita pencerahan Nusantara, kita bikin laskar pencerah. Jadi kayak remaja-remajanya, itu kita gabungin jadi satu, kita kasih edukasi, kita kasih kayak games-games, permainan, menginap bareng, camping. Nah, mereka kita angkat sebagai laskar pencerah. Sampai saat ini di Bromo, setelah kita tinggalkan 5 tahun, laskar pencerah masih ada. Dan mereka selalu memperbaharui anggota-anggota mereka. Jadi kayak suatu privilege untuk bisa masuk ke laskar pencerah. Nah, itu yang bisa kita tinggalkan, karena yang kita ubah itu bukan mengubah 1, 2, 3 hari terus kelihatan. Laskar pencerah ini kita mengubah mindset orang Bromo. Jadi kita perlu 5 tahun ya, sampai akhirnya rata-rata mereka yang hanya lulus SMA dulu ya, kita motivasi supaya, ayo dari kalian pasti bisa ada yang kuliah, beasiswa segala macam. Sampai akhirnya ada beberapa anak, tidak banyak sih, cuma sekitar 5 anak yang kuliah. Tapi itu sudah cukup membuat kita senang, bangga, bahwa ternyata mereka ini kalau dibuka pikirannya mereka bisa. Ya, itu yang untuk jangka panjang ya, edukasi ini jangka panjang sekali kalau laskar pencerah, karena sampai 5 tahun ini masih berjalan. Terima kasih sekali dokter, sangat menginspirasi untuk jawabannya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih Saudari Pamela atas pertanyaannya dan terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi untuk pengalaman di daerah ini memang sulit ya untuk mengubah kebiasaan atau budaya, tapi yang bisa kita lakukan sebagai petugas kesehatan atau tenaga medis adalah bersama mendekati masyarakat agar bisa meraih dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan juga pengobatan yang sedini mungkin sehingga komplikasi itu bisa dicegah dengan sejak dini seperti itu. Dan juga memberdayakan masyarakat untuk bisa melakukan atau menggalakkan kegiatan kesehatan seperti itu, nih dok. Nah, mungkin ini kan sudah banyak pertanyaan yang dijawab nih dok, tapi mungkin ada yang malu-malu atau masih belum ada pertanyaan dokter. Kira-kira kalau misalnya nanti dari kami bisa bertanya kepada dokter, ini mungkin apakah boleh mengakses email dokter, begitu dok? Ada titipan pertanyaan dari teman-teman ini dok. Ya, baik, ini saya tulis ya, silakan bisa main. Waktu saya zaman di pelosok-pelosok saya masih suka menulis, bisa main ya ke www.dokterafis. Di sana sudah ada detail tentang LPDP, tes anak UGM ya. Nanti kalau
kurang jelas, kalian bisa email saya, bilang aja yang dari Libik, ya, nggak ada masalah. Atau selama ini juga banyak yang meng-email, minta masukan untuk esai-esai yang mereka buat, dan masukan untuk jurusan dan segala macam, ya, kalian bisa email saya ke sini. Ya guys, tetap keep your dream dan dream high. Don't worry. Allah will open your dream. Dokter. Ya, halo. Baru tersambung kembali, Dok. Tadi sempat macet. Ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih kepo dengan Dokter Afis nih, pengen tahu lebih banyak, ternyata Dokter Afis ini juga aktif menulis di blog. Mungkin nanti teman-teman bisa mengakses itu ya yang sudah ada ya, www.dokterafis.net, atau mungkin teman-teman yang ingin mengobrol langsung dengan dokter bisa ke email afis.indonesia@gmail.com. Terima kasih dokter atas waktu dan pemaparannya. Mungkin ada konten dokter terkait dengan materi dan temanya nih, how to grow mindset and maximize potential. Bagi para milenial ini kira gimana nih dok? Mungkin bisa sekalian sebagai closing statement. Keep your dream and dream high ya. Nanti Allah will open your way ya, jadi jangan khawatir. Nanti ada satu video penutup, nanti bisa ditayangkan ya. PowerPoint saya kalau mau dibagi juga nggak ada masalah. Oke, terima kasih dokter atas waktu dan pemaparannya. Mungkin sebelum ditutup ini ditampilkan terlebih dahulu ya dok. Ya, jadi Dokter Afi ini sudah menyiapkan video juga nih, presentasi video yang sangat menarik, nanti kita bisa simak bersama ya. Ya, ini sudah mulai mempresentasikan. Ya, silakan dokter. Ya, kalian bisa sambil nonton ya. Itu sebenarnya ada voice-nya. Kayaknya itu harus diklik ya. Ya, mungkin terkendala ini dokter, audionya tidak muncul, jadi mungkin bisa disimak motionnya atau animasinya ya teman-teman. Ya, jadi tadi ada 3 panci, dan di panci yang panas itu terdapat air, dan ada 3 benda, ada wortel, ada telur dan ada kopi. Dan wortel yang sebelumnya keras berubah menjadi empuk, telur yang sebelumnya lunak di bagian dalamnya sekarang menjadi keras. Nah, bubuk kopi sudah menghilang, tapi air panas sudah berubah warnanya dan mempunyai bau kopi yang sangat harum. Nah, kemudian sekarang pikirkan tentang pekerjaan. Mungkin pekerjaan itu tidak selamanya mudah, pekerjaan itu tidak selamanya nyaman, bahkan kadang-kadang pekerjaan menjadi sangat susah. Keadaan tidak berubah seperti yang kita inginkan. Orang-orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Kita bekerja sangat keras, tapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Apa yang terjadi pada saat kita menghadapinya? Ya, lanjut.
Nah, sekarang kembali pikirkan tentang ketiga panci. Air yang mendidih bagaikan masalah di pekerjaan kita. Kita dapat menjadi seperti wortel. Kita maju dengan kuat dan tegas, tapi kita keluar dengan lemah dan lunak. Kita bisa menjadi sangat lelah, kita kehilangan harapan, kita menyerah. Hilanglah semangat di diri kita. Jadi jangan mau menjadi wortel. Lanjut. Nah, kita dapat menjadi seperti telur. Kita memulai dengan hati yang tulus. Dan kita berakhir dengan sangat keras dan cuek. Kita membenci orang lain, kita membenci diri kita sendiri. Tidak ada lagi kehangatan di diri kita. Jangan mau menjadi telur. Ya, kita dapat menjadi bubuk. Kita dapat menjadi bubuk kopi. Air tidak mengubah bubuk kopi. Bubuk kopi yang mengubah air. Air menjadi berubah karena adanya bubuk kopi. Lihatlah, ciumlah, minumlah. Makin panas airnya, makin enak rasanya. Kita dapat menjadi bubuk kopi, kita membuat sesuatu yang baik dari tantangan yang kita hadapi. Kita belajar hal-hal baru. Kita mempunyai pengetahuan baru, ilmu baru, dan skill baru. Kita tumbuh bersama pengalaman. Kita membuat dunia di sekeliling kita menjadi lebih baik. Ya, luar biasa ya, tadi animasinya. Ternyata banyak di keadaan kita ini yang mungkin lingkungannya tidak selalu mendukung atau tidak selalu sesuai apa yang kita harapkan. Namun yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyesuaikan lingkungan dan bagaimana cara kita beradaptasi. Apakah akan menjadi wortel, telur, atau bubuk kopi tadi ya. Nah, kita tentukan. Nanti kita yang pilih mau jadi yang mana. Oke, dengan diputarnya tadi, akhirnya kita sampai di akhir dan penghujung acara. Terima kasih kepada Dr. Afis yang telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya harus memeriksa pasien, harus visit ya dokter, dengan APD yang sangat lucu ya dok, mungkin sangat menarik ini ya. Dan kemudian juga tadi sudah banyak memaparkan pengalaman, kemudian tanya jawab, seperti itu ya dok. Mungkin sebelum ditutup, alangkah baiknya kita foto terlebih dahulu, dokter. Apakah berkenan, dok? Dan teman-teman yang masih bergabung ini masih ada 51 ya. Silahkan open cam ya, supaya bisa terlihat wajah yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mohon maaf, itu dokter Afisnya sepertinya out ya Mbak Aya. Oh, sepertinya sudah out ya. Oke, untuk dokumentasi nggak apa-apa ya, pesertanya dulu aja ya. Oke, sudah? Mungkin teman-teman dari panitia bisa ya membantu untuk mendokumentasikan. Ya, lihat kamera ya, 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah ya? Oke. Terima kasih atas waktunya Dr. Afif yang mungkin karena jaringannya dan koneksi yang tidak stabil ya, tapi tidak melunturkan esensi dari diskusi kita pada pagi hari ini, oke? Dan mungkin tadi saya dapat pesan dari teman, dokternya izin pamit karena jaringan yang tidak baik, gitu. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung sampai akhir, masih ada 45 orang ini yang setia ya. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga kita termasuk dalam mengisi waktu yang bermanfaat ya di hari Minggu ini.
Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam memandu acara, dan terima kasih sekali lagi atas perhatian teman-teman, dan nanti akan diberitahukan lebih lanjut tentang notulensi dan materi, jadi jangan khawatir. Oke, dan bagi teman-teman yang akan mengakses Dokter Apis bisa tadi ya di website yang sudah diberikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di link di